Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, urusan orang beriman itu menakjubkan, kata Rasul. Kalau dia diberikan nikmat, dia bersyukur, itu baik baginya. Apabila dia diberikan Allah ujian, Allah datangkan dia musibah, dan dengan itu dia bersabar, itu juga baik baginya. Dan itu nggak ada yang memperoleh kecuali orang yang beriman. Demikian Rasulullah SAW mengingatkan kita. Yang penting dalam hidup ini adalah kita tetap menjadi orang yang baik, orang yang tetap memiliki keinginan, bulat tekad, dan azam yang kokoh untuk senantiasa beramal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan menariknya, meskipun amal itu belum dilaksanakan, tetapi kita sudah memiliki keinginan yang kuat, sudah ada tekad, tetapi terhalang dengan berbagai macam uzur, sehingga amal itu tidak mampu kita laksanakan dengan maksimal. Hal itu pun diberikan penilaian khusus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah, dan itulah yang kita dapati dulu bahkan ketika kita berada di dalam bangku sekolah dasar. Karena siapa yang memiliki uzur namun punya tekad kuat dan sudah ada usaha untuk melakukannya, maka dicatat seperti ia melakukannya. Contoh misalnya, ada yang sudah mendaftarkan diri untuk berhaji tahun ini, namun ia meninggal dunia sebelum keberangkatan, maka ia tetap mendapatkan pahala haji. Kenapa sampai yang punya uzur terhitung melakukan amalan? Rasulullah SAW dalam hadisnya, an Jabir qala kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazah faqala inna bil madinati la rijalan ma sirtum masiran wa la qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul marad. Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, dalam suatu peperangan kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya di Madinah ada beberapa orang yang tidak ikut melakukan perjalanan perang, juga tidak menyeberangi suatu lembah, namun mereka bersama kalian dalam pahala, padahal mereka tidak ikut berperang karena mendapatkan uzur sakit. Hadis riwayat Imam Muslim. Dalam nafas lain disebutkan, illa syarikukum fil ajr, melainkan mereka yang terhalang sakit akan dicatat ikut serta bersama kalian dalam pahala. Juga ada hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. An Anas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana fi ghazatin faqala inna aqwaman bil madinati khalfana ma salakna sya'ban wala wadiyan illa wa hum ma'ana fi habasahumul udhr. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW dalam satu peperangan berkata, sesungguhnya ada beberapa orang di Madinah yang ditinggalkan tidak ikut peperangan, namun mereka bersama kita ketika melewati suatu lereng dan lembah, padahal mereka terhalang uzur sakit ketika itu. Hadis riwayat Imam Bukhari. Saudara-saudara, tak ada peristiwa atau tragedi yang terjadi tanpa ilmu dan izinnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebutir pasir di padang yang luas, bila terbang terbawa angin pun pasti Allah mengetahuinya, dan itu semua atas kehendaknya, karena Allah Al-Alim dan Allah Al-Qadir. Orang beriman itu semakin berbaik sangka pada Allah. Ia tak akan memberikan celah pada hatinya untuk mengingkari takdir Allah dari Allah yang Maha Kuasa. Bila satu keinginan atau azamnya belum tercapai, ia tetap menjadi hamba yang baik dan kualitas dirinya tetap mulia. Ramadan yang baru saja pergi telah meninggalkan sejuta kesan, dan kesan itu semakin berkesan sebab Ramadan tahun ini begitu unik.
kita dituntut beribadah dengan bermain cantik di tengah menyebarnya wabah pandemi. Amalan-amalan tetap dipersembahkan secara menarik. Meskipun banyak pembatasan, tapi kita berhasil melewatinya dengan baik. Ujian Ramadan telah usai kita lewati. Kini ujian itu bertumpu pada ibadah haji. Jamaah yang sudah bersiap-siap sepertinya harus tertunda ke tanah suci. Pemerintah mengatakan ibadah pada tahun ini harus terhenti untuk mencegah penyebaran wabah di seluruh negeri. Dan hal ini bukan yang sekali. Dahulu ibadah haji sempat tertunda beberapa kali sebab wabah penyakit ataupun unsur syar'i. Tapi yang pasti, sebagaimana ujian Ramadan mampu diatasi, ujian penundaan haji ini wajib untuk kita lewati dengan iman di hati dan amalan-amalan pengganti yang nilainya seakan-akan kita sedang berhaji. Saudara, jangan sampai bersedih berlebihan. Penundaan tahun ini bagian dari ujian. Mari kita sing-singkan lengan, beribadah dengan semangat tanpa ada keputusasaan, apalagi hanyut dan tenggelam dalam kekecewaan. Jangan bersedih dalam angan-angan. Berdoalah semoga niat haji kita satu saat nanti dikabulkan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Lafaz talbiyah itu bukanlah diucapkan saat manasik, tapi insya Allah suatu saat nanti lafaz itu akan bersama-sama kita gemakan di saat berangkat ke tanah suci, di saat kita bersama bertawaf, sa'i, mabit, wukuf dengan penuh ketawaduan dan penuh ketakwaan. Jangan gundah. Saat ini barangkali kita dituntut untuk bersabar. Insya Allah ibadah ini akan mampu kita jalankan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.